Oke lo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di kesempatan video kali ini saya akan memodifikasi speedometer motor Mio GT saya. Ini speedonya posisinya sudah saya copot dari motornya ya. Melepas dari motornya cukup mudah ya. Tinggal buka batok aja dan juga beberapa baut. Untuk yang pertama kali ya pasti harus membuka dulu untuk mikanya. Untuk pembukaan mikanya gampang. Lalu yang kedua, kita bisa lepas untuk bagian jarum speedonya pakai tangan juga bisa ya, tapi harus hati-hati. Ini untuk speedonya saya sudah modif sebetulnya. Untuk di bagian voltmeter dan juga lampunya saya gunakan voltmeter yang ada di toko elektronik, dan juga lampunya ini pakai lampu LED strip ya. Yang selanjutnya kita harus buka 4 baut ya, deket jarum kilometer 2, dan di sebelah atas deket jarum indikator bensin ada 2. Ini adalah 4 baut yang menahan bagian panel speedo utama ya. Jadi sebelum kita buka panel, kita buka dulu 4 baut yang ada di dekat jarum kilometer dan juga di dekat jarum indikator bensin. Baru setelah itu kita bisa membuka panel speedonya. Oke, di sini saya menggunakan voltmeter yang ditempelkan di panel speedo, dan perekatannya saya menggunakan lem 3M yang foam, dan ini melepasnya cukup sulit. Jadi saya putuskan untuk sedikit dipanaskan dulu di area lemnya agar sedikit mudah ya. Jadi panel speedonya pun tidak rusak keangkat oleh lem ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan bagian dalam speedometernya. Sudah saya modifikasi untuk bagian lampunya menggunakan lampu LED strip secara mengeliling di dalam speedometernya. Ini bisa teman-teman terapkan karena LED strip itu murah dan juga awet. Untuk kakinya saya menggunakan kaki T10 bekas lampu senja yang jagung ya. Jadi lampunya dibuang, kita bikin kabel yang panjang, terus masukin ke soket bekas T10 jagung. Jadi pemasangan soketnya pun PNP ke soket yang bawaan speedometernya, tidak usah potong kabel. Termasuk voltmeter juga ikut ke situ ya untuk powernya. Jadi untuk upgrade-nya kali ini saya upgrade untuk panel speedonya menggunakan yang model custom seperti ini ya. Saya beli di Shopee, harganya kurang lebih 90.000 ya sama ongkir. Saya beli ini untuk penyegaran aja di area speedometer, karena untuk menggunakan speedometer digital rasanya agak sedikit ribet ya untuk setupnya. Jadi saya ambil jalan simpel untuk ganti panel speedonya. Sebelum pemasangan speedometer, ini kan ada voltmeter di luar. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru pasang voltmeter di panel speedo, ini dikasih coakan untuk jalan keluar kabel voltmeternya. Karena kalau tidak dikasih coakan, nanti kabelnya ini terhimpit ataupun kegencet sama bagian panelnya, dan nanti panelnya tidak bisa rapat teman-teman. Jadi dikasih coakan aja sedikit menggunakan cutter ya, karena kabelnya juga kecil tipis. Kasih aja coakan sedikit agar kabelnya bisa keluar dari bagian dalam dan tidak terhimpit oleh bagian panel speedo ya. Selanjutnya kita akan rakit lagi ya untuk bagian panel speedonya. Kita pasangkan 2 baut di atas deket jarum indikator bensin, dan 2 baut di bawah ya deket jarum indikator kilometer. Untuk pengencangannya menggunakan obeng kembang yang kecil ya, obeng plus kecil, karena kepala bautnya juga kecil. Untuk pengencangannya jangan terlalu kencang, takutnya bautnya nanti kepala bautnya rusak, dan juga di kemudian hari misal teman-teman mau buka takutnya kesusahan ya karena kepala bautnya rusak. Panel speedometernya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasangkan untuk jarum-jarumnya. Di sini yang pertama ada jarum indikator bensin. Ini dipaskan dicoakan di paling bawah ya. Nah, ini tonjolannya paskan untuk menghadap mepet ke coakan yang paling bawah, agar nanti petunjuk bacaan bensinnya tidak ngaco teman-teman. Ini ya udah di E, jadi dipaskan teman-teman untuk coakannya. Selanjutnya ada
jarum indikator kilometer ya. Ini untuk jarumnya ini dia bergerigi, jadi teman-teman harus dipaskan pemasangannya dan dihadapkan ke titik 0 ya. Jadi sebisa mungkin dekat-dekat ke angka 0 agar nanti bacaan kilometernya pun tidak ngaco ataupun tidak meleset ya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah coba-coba dan hasilnya sampai di sini ya nolnya. Lalu untuk voltmeternya saya pasangkan lagi menggunakan lem double tip ya, tapi harus dipaskan dulu agar tidak mentok sama jarum kilometer ya. Seperti ini dipaskan lalu ditempel menggunakan lem foam 3M. Nah, setelah semuanya terpasang, kita bersihkan dulu teman-teman ya untuk area permukaan panel speedometernya, lalu mika speedometernya pun dibersihkan. Kalau misalnya udah rusak, teman-teman bisa diganti dulu dengan yang baru, karena untuk harga mika panel speedometer ini murah ya teman-teman, cuma 30.000 biasanya per 20.000 gitu. Nah, di sini ada satu tips juga agar teman-teman misal ganti lampu sen 4 piece menggunakan LED semua agar tidak error jadi hazard. Teman-teman bisa modif untuk jalur indikator sennya. Nah, untuk indikator sen standar skemanya kurang lebih seperti ini ya untuk orisinilnya. Lalu teman-teman bisa modif menggunakan dioda dengan skema seperti ini. Jadi nanti untuk kaki soketnya dipotong, yang dua yang input dipakein dioda, lalu dimasukin satu dan satunya lagi negatif ya. Seperti ini aja untuk skemanya, simple dan cukup mudah ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan kabel yang sudah jadi ya, di marketplace juga banyak, dan PNP. Panel speedonya sudah terpasang dan juga speedometernya sudah kita pasangkan di motornya langsung. Kita akan coba tes nyalakan. Oke, ketika kontak on, lampunya akan menyala dengan sangat terang dan juga merata ya, karena menggunakan LED strip yang memutar di speedometernya. Lalu untuk fungsi-fungsi ya, untuk sen ini normal indikatornya. Lalu untuk jarak jauh juga normal, ada voltmeter. Lalu untuk yang check engine ini lampunya sengaja saya lepas ya, karena saya tidak menggunakan sensor ISC. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lampunya ada, dia akan nyala terus, dan menurut saya sih terlalu silau ya kalau nyala terus. Lalu untuk bensinnya juga normal ya. Ini untuk voltmeternya berfungsi ya. Tinggal kita akan coba tes untuk keakurasian speednya dengan GPS ya. Karena saya baru pasang juga untuk kabel speedonya dan juga gearbox speedonya menggunakan yang lokal, apakah akurat apa tidak ya dengan GPS. Langsung aja kita coba. Sekarang saya akan coba mengetes untuk kecepatan kilometernya, karena saya juga baru pasang untuk kabel speedo dan juga gearboxnya. Saya gunakan yang lokal ya teman-teman, harganya 40.000 satu set, dan saya juga nggak tahu, sudah lama nggak pakai speedometer apakah masih akurat atau enggak, apalagi dengan kabel speedo dan juga gearbox speedo yang lokal teman-teman ya. Pasti kualitasnya juga nggak sama seperti yang original ya, mengingat harganya yang sangat murah. Oke, kita akan coba ya. Untuk kecepatannya ternyata 11-12 ya. Di speedonya 20, di GPS-nya juga sama ya, 20-an juga sama. Untuk voltmeternya berjalan dengan baik dengan pengisian rata-rata di 13,5 sampai 14,1. Jadi ini berfungsi dengan sangat baik ya. Kabel speedo dan juga gearboxnya juga yang lokal ini cukup lumayan bagus dengan harga yang sangat murah ya, 40.000. Kecepatannya di speedometer dan juga di GPS 11-12 ya. Cukup memuaskan ya menurut saya, dengan tampilan yang keren lah menurut saya daripada standarnya. Cuman
Seharusnya sih lebih bagus untuk lampunya pakai LED strip yang warna putih ya. Kalau saya ini warnanya yang apa yang namanya warm white ya, jadi nggak begitu jelas ya. Tapi menurut saya sih keren-keren aja sih. Dan kelebihannya pakai LED strip ini, dia cahayanya lebih apa namanya lebih merata ya dibandingkan kalau kita pakai bohlam satu gitu. Oke, jadi untuk pengetesannya menurut saya ini sukses ya dan memuaskan. Ternyata 99% dari kalian yang nonton belum subscribe. Kalau suka videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar nggak ketinggalan konten seru selanjutnya, gratis kok.